Bravo Sepak Bola, resmi 24 pemain telah dirilis Sintayong dan tentunya PSSI untuk skuad timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2024. Kita bahas nanti rilis skuadnya dan tentunya kita bahas juga prediksi untuk Indonesia versus Myanmar dan Laos versus Kamboja. Malam ini atau sore nanti akan dimainkan matchday pertama atau laga pembuka di AFF antara Malaysia versus Kamboja kalau nggak salah dan Timor Leste versus Thailand ya untuk laga pembuka AFF edisi 2024. Dan di sini kita akan bahas prediksi untuk Indonesia versus Myanmar, Laos versus Vietnam, dan tentunya kita lihat skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong di AFF 2024. Kita mulai dari lini kiper. Ada pemain PSPS. Ini ada Erlangga Setio. Ini agak asing ya, gue nggak pernah melihat bagaimana permainannya. Jadi tentunya kita nantikan bagaimana perform 3 kiper yang dibawa oleh STY ke Myanmar. Kiper kedua ada Cahya Supriyadi, ini dari Bekasi City FC, dan kiper pertama ada Dava Fasya dari Borneo FC. Tentunya jika teman-teman tanya pilihan gua mungkin yang akan masuk di line up di laga melawan Myanmar, mungkin Dava akan dimainkan di line up atau starting line up di match pertama. Di lini belakang ya, back, kita lihat back timnas Indonesia yang telah dipilih oleh Sintayong tentunya. Ada pertama Arhan, pemain timnas Indonesia yang sudah berpengalaman, pemain Suwon FC. Ada Kadek Ariel dari Bali United. Ada Michael Tata dari Persebaya Surabaya. Sultan Jaki dari PSM Makassar. Ada Asnawi Mangku Alam dari Port FC di Liga Thailand. Ada Muhammad Ferrari dari Persija. Ahmad Maulana dari Arema. Ada Doni Tripamungkas dari Persija dan Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Menurut gua dari segi lini back, saya pikir ini pemain yang cukup bagus juga ya. Di klubnya di Liga 1 juga ini pemain yang cukup bagus dan sangat-sangat dipercaya masuk line up beberapa pertandingan dari pemain-pemain Persija, pemain Persib Bandung, dan pemain PSM Makassar juga ada Sultan Jaki. Dan tentunya ditambah dengan pengalaman Asnawi Mangku Alam di Polo FC dan tentunya Pratama Arhan di Suwon FC di Liga Korea. Untuk line up prediksi gua di sini, mungkin Sintayong akan menurunkan Asnawi, Pratama Arhan, Kadek Ari, dan maybe Muhammad Ferrari, pemain Persija Jakarta. Jadi menurut gua 4-3-3 masih maybe bisa diturunkan oleh Sintayong di match pertama melawan Myanmar. Kita bahas lini tengah. Ya, kita ke lini midfielders. Ada Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Ini pemain senior yang dipanggil akhirnya bisa bergabung. Ada Rivaldo Papahan juga dari Borneo FC. Ada Janadi Fairis dari Persis Solo. Ada Arkan Fikri dari Arema FC. Ada M. Raihan atau Muhammad Raihan Hanan dari Persija. Dan Robi Darwis dari Persib Bandung. Ya, 6 midfielders yang dipilih STY untuk AFF kali ini. Menurut gua semua pemain-pemain yang sangat muda dan tentunya yang paling berpengalaman ya. Saya pikir Marcelino dan Robi Darwis juga ya. Ini cukup bagus juga di Persib Bandung. Dan menurut gua prediksi gua untuk line up lini tengah, Marcelino mungkin akan diturunkan. Tentunya ini faktor senior dan pengalaman juga sangat dibutuhkan di skuad saat ini. Marcelino, mungkin Rivaldo Papahan cukup bagus juga beberapa pertandingan di Borneo, dan Robi Darwis dipilih untuk masuk line up 11 pemain besok malam. Kita ke lini serang. Di lini serang teman-teman ada Hoki Caraka dari PSS Sleman, Afrianto Niko dari Dewa United, ada Arhan Kakak ya, lari kakak. Ini pemain Persis Solo. Ada Rafael Strides dari Brisbane Roar, dan Ronaldo Kuate dari Muangthong United dari Liga Thailand, dan Victor Lethan PSM Makassar. Ini Rafael Strides kemarin kabarnya akan diizinkan klub jika Indonesia lolos ke babak semifinal, dan ku dengar juga berita yang terbaru, ini Rafael Strides minimal tanggal 17 sudah ikut bermain di laga timnas Indonesia, jadi maybe di laga melawan Filipina ya, karena kita akan melawan Vietnam itu tanggal 15. Jadi ini masih dalam diskusi bersama ketua PSSI dengan klub Rafael Strides juga, agar Rafael Strides ini bisa dipercepat dan bisa bermain di penyisian grup AFF U22. Ya, ini seperti AFF U22 menurut gua. Menurut teman-teman, siapa prediksi yang bisa mengisi ya lini serang?
Ya, di sini menurut gua mungkin kalau Rafael Struijk bisa dimainkan di awal ya, saya pikir Rafael harus dijadikan pilihan utama. Ada juga Ronaldo Kuate yang cukup bagus, dan menurut gua Victor Deltan ini cukup bagus juga di PSM Makassar ya. Banyak menyorot perhatian juga. Victor Deltan ini cukup bagus juga di lini sayap. Dan saya pikir mungkin jika diberi pilihan, saya pikir 3 pemain ini akan saya pilih. Ada Victor Deltan di sebelah kanan, Kuate di sebelah kiri, dan untuk serangan kalau Rafael Struijk masih absen, saya pikir Hoki Caraka masih bisa dipasang lah ya. Nah itu dia mengenai 24 pemain yang telah dirilis oleh Sintayong dan tentunya PSSI untuk skuad timnas Indonesia di AFF U22 atau AFF Senior, Mitsubishi Cup atau ASEAN Cup. Ini namanya masih banyak ya. Nah, gimana menurut teman-teman? Dengan skuad muda yang dimiliki STY kali ini di AFF, apakah optimis juara atau malah bisa jadi runner up lagi? Ya, menurut gua ini akan kita lihat di match pertama melawan Myanmar. Kita lihat bagaimana skuad yang dimiliki STY dengan skuad mudanya, apakah bisa berbuat banyak di laga pertama melawan Myanmar. Untuk informasi, Ivan Jenner dan Justin Hubner masih belum ada kabar. Jadi ini slot 2 pemain lagi yang masih bisa bergabung ya untuk AFF kali ini. Jadi Ivan Jenner dan Justin Hubner masih belum ada berita terupdate mengenai resmi pemain-pemain ini apakah bisa bergabung di partai semifinal atau malah tidak akan bisa bergabung di AFF edisi kali ini. Menurut teman-teman, Indonesia seberapa persen ya bisa menjuarai Piala AFF dengan skuad muda yang dimiliki STY kali ini? Jika kita bahas prediksi untuk match pertama di laga melawan Myanmar, saya pikir harusnya bisa menunjukkan kualitas yang cukup bagus di laga kali ini. Jika kita bahas dari segi kualitas, ini Myanmar juga menurunkan skuad utamanya, dan menurut gua harus bisa membuktikan skuad mewah kita ya dengan label pemain muda. Skuad mewah dengan label pemain muda. Ya, menurut gua 3-1 untuk Indonesia versus Myanmar, dan Laos versus Vietnam menurut gua mungkin Vietnam masih oke lah ya. Prediksi gua 3-0 kemenangan Vietnam atas Laos. Indonesia 3-1 Myanmar. Silakan tinggalkan prediksinya. Berapa persen untuk Indonesia juara, dan prediksi Indonesia versus Myanmar, Laos versus Vietnam. Gue tunggu prediksinya. Sampai jumpa lagi next video. Gue pamit. Bravo, sepak bola.